I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Ini kita akan membahas tentang limit. Apa itu limit? Nah, limit itu berasal dari bahasa Inggris. Limit berasal dari bahasa Inggris itu artinya mendekati atau hampir. Jadi limit itu artinya mendekati atau hampir. Nah, contoh dari limit ini tadi itu seperti kayak ini. Contoh 0, 1, 2, 3. Jadi contohnya seperti ini. Contoh bilangan 3 ini yang mendekati itu yang mana? Yang mendekati kan yang pastikan yang 4 sama yang 2. Ya kan? Itu kan angka yang mendekati angka 3. Nah, kalau diperbesar lagi dari garisnya itu pasti nggak bakalan kayak angka gini lagi. Angkanya masih beda lagi. Kayak contoh 0, 1, 2, anggaplah 2,5 yang mendekati 3. Terus yang 4 3,5. Terus baru 4, 5. Nah, bebas sih untuk angkanya, seterusnya bebas. Tapi kalau yang mendekati ini, kali ini tuh 3,5 sama 2,5. Jadi gini, kalau yang contohnya mendekati, kalau diperbesar lagi garisnya itu lebih rinci lagi lah. Contoh 2,99. Contoh seperti ini. Nah, yang mendekati angka 3 itu 2,99 sama 3,99. Jadi untuk contoh-contohnya seperti ini kalau dari limit sendiri. Untuk mempermudah perhitungan nyata mendekati ini tadi, limit X mendekati 2, X pangkat 2 dikurangi 4. Nah, X ini kan hitungannya 2 toh, dimasukkan. Dan 2 kuadrat 2 kan hasilnya 4 dikurangi 4 kan hasilnya 0. Terus X kurangi 2. Nah, yang 2 ini dimasukkan ke sini. Jadi X-nya dihilangkan lah hitungannya. Diganti angka 2. Nah, hasilnya juga 0. Hasilnya 0/0. Untuk X itu kan hasilnya 0. Terus fungsi X itu diganti dengan 0. Nah, hasilnya itu untuk 0 kuadrat dikurangi 4 itu kan hasilnya -4. Terus per 0 dikurangi 2 kan hasilnya jadinya -2. Nah, -4 per -2 itu hasilnya 2. Karena apa? Karena min bertemu dengan min itu hasilnya plus gitu. Untuk X itu kan sininya kan 1 toh. Terus fungsi dari ini harusnya X tapi diganti dengan 1 karena yang di atasnya kan X 1. Terus 1 kuadrat min dikurangi 4 itu kan hasilnya kayak 1 dikali 1 dikurangi 4. 1 dikali 1 itu kan 1 dikurangi 4 itu -3. Nah, per 1 dikurangi 2. Nah, 1 dikurangi 2 itu kan -1 sama dengan hasilnya itu 3. Jadi gitu. Kenapa bisa positif? Karena min dikurangi min sama min itu hasilnya plus. Lanjut ke yang bawahnya. Untuk X ini kan hasilnya 2 toh. Fungsi 2 X-nya ini diganti 2 sama dengan 2 kuadrat min 4 itu kan hasilnya 0 karena 2 dikali 2 4 dikurangi 4 itu 0. Terus per 2 terus dikurangi 2 itu kan juga hasilnya 0.
0 per 0 hasilnya 0. Lanjut yang bawahnya. Untuk x ini kan di sininya 3, fungsi x ini tadi itu dikali dengan 3 sama dengan 3 kuadrat dikurangi 4 sama dengan 9 dikurangi 4 kan 5. Terus per 3 dikurangi 2 kan hasilnya 1 loh. Nah 1 hasilnya 5. Mudah bukan? Di sini kita masuk di sifat-sifat limit. Yang pertama ada limit k x mendekati c sama dengan k. K adalah konstanta merupakan angka seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang kedua ada limit x mendekati c sama dengan c. Yang ketiga ada limit k kali fx x mendekati c jika dijabarkan menjadi k kali limit fx x mendekati c. Yang keempat limit fungsi fx ditambah fungsi gx x mendekati c. Bila dijabarkan menjadi limit fx x mendekati c ditambah limit gx x mendekati c. Yang kelima limit fx dikurangi gx x mendekati c. Bila dijabarkan menjadi limit fx x mendekati c dikurangi limit gx x mendekati c. Yang keenam limit fx dikali gx x mendekati c. Bila dijabarkan menjadi limit fx x mendekati c dikali limit gx x mendekati c. Yang ketujuh limit fx dibagi gx x mendekati c. Jika dijabarkan menjadi limit fx x mendekati c dibagi limit gx x mendekati c. Limit gx x mendekati c tidak sama dengan dari 0. Yang kedelapan limit fx pangkat l x mendekati c. Bila dijabarkan menjadi limit fx pangkat l x mendekati c. Yang 9 limit n angkat fx x mendekati c. Bila dijabarkan menjadi n angkat limit fx x mendekati c, asalkan limit fx x mendekati c lebih dari 0 bilangan n. Sekarang kita mau masuk ke dalam contoh latihan soal, tapi sebelum masuk lebih lanjut, saya di sini mau menjelaskan ada 3 buat menentukan rumus fungsi limit aljabar. Yang pertama itu ada substitusi, yang kedua pemfaktoran, yang ketiga ada berkali sekawan. Yang pertama ini contoh soal buat substitusi. Di sini ada contoh soal limit x kuadrat min 2x plus 5 x mendekati 2. Jadi di sini kita tinggal masukin 2 ini ke dalam x. Jadi ini nanti diganti 2, jadi 2 kuadrat min 2 kali 2 karena x nya tadi diganti sama 2 plus 5. Jadi 2 kuadrat itu kan 4 dikurangi 2 kali 2 kan 4 plus 5. Jadi 4 kurangi 4 itu sama dengan 0 ditambah 5 jadi 5 misalnya. Ini untuk rumus substitusi. Cukup simpel. Buat yang kedua ada rumus pemfaktoran. Di sini ada 2 soal. Di sini ada 2 soal yang sama, tapi di sini jawabannya berbeda. Nah, kita bedah di sini. Kenapa kok kalian masih bertanya-tanya kenapa kok harus pemfaktoran padahal disubstitusikan aja udah bisa gitu kan? Di sini ada soal limit x kuadrat min 9 per x min 3 x mendekati 3. Oke, jadi tinggal sama kayak tadi, karena kita pakai substitusi, kita masukin aja. Ini dimasukin. Jadi
3 kuadrat min 9, terus diganti X-nya diganti 3 min 3. Jadi kan 3 kuadrat kan 9, dikurangi 9, terus 3 dikurangi 3 hasilnya 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini merupakan nilai tak tentu. Jadi kalau kita menemukan 0 per 0, terus tak hingga per tak hingga, atau 0 kuadrat, atau tak hingga kurangi tak hingga, itu merupakan nilai tak tentu. Jadi kita nggak bisa pakai rumus yang ini. Jadi kita harus pakai rumus yang lain. Jadi kita pakai rumus pemfaktoran di sini. Kita coba pakai rumus pemfaktoran. Soalnya sama, limit x kuadrat min 9 per x min 3, x mendekati 3. Di sini kan ada x kuadrat min 9. Akar dari 9 kan 3, jadi kita pecah. X min 3 sama x plus 3. Kenapa kok gini? Karena ini min. Kalau kita jadi min, jadinya kan positif. Kalau ininya positif, jadinya kan positif. Kalau ininya min, jadi salah satu harus min, salah satu harus positif. Terus karena ada yang sama kan, kita coret aja. Udah. Turun ininya turun, x plus 3 nya turun. Terus kita tinggal substitusiin aja. 3 ini tadi masuk ke sini. Jadi 3 tambah 3 sama 2. Kalau kayak gini baru namanya boleh. Terus selanjutnya untuk yang perkalian sekawan. Sekarang kita masuk ke rumus yang ketiga, yaitu perkalian sekawan. Di sini ada contoh soalnya. Kalau ada kayak anak-anak tulis pasti masuk ke rumus perkalian sekawan. Dan bisa jadi disubstitusi dulu sih. Jadi kita coba aja dulu. Tapi kali ini kita mau langsung pakai yang rumus perkalian sekawan. Di sini ada limit x min 2 per akar x plus 7 min 3 x mendekati 2. Oke, di sini kita seperti merasionalkan penyebut ya. Kalau misalnya ini tandanya negatif, di sini pasti lawannya itu positif. Jadi x min 2 per akar x plus 7 min 3 dikali akar x plus 7 plus 3 per akar x plus 7 plus 3. Untuk 3-nya ini nggak masuk ke dalam akar ya. Jadi dia bisa sendiri, makanya akarnya cuma sampai di 7 ini aja. Terus kalau udah kita tinggal kali x min 2 kali akar x plus 7 plus 3 jadinya gini. Karena akar kali akar, jadi akarnya itu hilang. Jadi tinggal x plus 7 min ini dikali-kali kan, min 3 kali 3 jadinya min 9. Terus jadinya x min 2 akar x plus 7 plus 3. Terus ini kan dikurangi 7 kurangi 9 kan sama dengan min 2. Jadi x min 2 karena sama, tinggal dicoret-coret. Terus akar x plus 7 plus 3 ini turun. Terus kita substitusi ini. 2-nya tadi kita masukin ke sini. Diganti. Jadi tinggal akar 2 plus 7 plus 3. Sekali lagi untuk akarnya ini cuma sampai 7 aja. Jadi 3-nya ini nggak masuk ke dalam akar. Jadi akar, jadi kan akar 2 plus 7 ini kan jadinya akar 9. Terus akar dari 9 kan 3. Jadi ini 3